Sediakan terlebih dahulu 3D modelnya. Di sini saya menggunakan aplikasi Blender untuk membuat 3D modelnya. Pastikan 3D modelnya ini mengarah ke aksis yang tepat. Kita harus download terlebih dahulu aplikasi Unity-nya di websitenya unity3d.com. Dalam menginstal Unity ini memang butuh jaringan dari awal sampai nanti terinstalnya. Lalu di halaman Unity kita pilih versi Unity yang kita inginkan. Kita pilih yang personal, lalu kita mengarah ke bawah. Dan pilih yang start here ya. Lalu kita agree and download untuk mendownload Unity-nya. Nah, di sini sudah terdownload, ukurannya sekitar 67,8 MB. Ini untuk Unity Hub-nya. Klik Unity Hub, lalu I agree, install seperti biasa, tentukan lokasinya, lalu next, dan tinggal ditunggu aja. Jadi nanti untuk Unity-nya, aplikasi Unity-nya itu kita downloadnya di Unity Hub ini. Jadi Unity Hub ini penghubungnya, semacam portalnya gitu ya. Nanti di dalam Unity Hub ada versi-versi Unity yang mau kita pakai. Tinggal kita sesuaikan aja. Karena apa? Karena project Unity ini, kalau kita pernah buat aplikasi AR pakai Unity versi 3 misalnya. Ketika kita install versi 4, dia kadang tidak bisa, nggak support. Jadi kalau kita buatnya di aplikasi Unity versi 3, nanti kedepannya ya harus, kalau mau edit-edit lagi harus di versi 3. Kalau kita buatnya di versi 4, ya kedepannya lagi harus di versi 4. Seperti itu. Download juga Android Studio di website resminya. Windows Firewall seperti ini, kita allow aja. Ini dia minta izin untuk jaringan kita supaya dia bisa mengakses ya. Nah, ini tampilan dari Unity Hub. Di video ini versinya 2.3.2. Mungkin sekarang lebih baru lagi. Nah, setelah terinstall tinggal kita pilih add. Nah, lalu kita pilih versi Unity yang mau kita gunakan. Kalau di video ini saya pakai versi 2019.3.15. Kemudian kita tambahkan modul yang mau dipilih. Nah, ini modul-modulnya. Di sini ada beberapa modul yang harus dicentang. Pertama, Android Build Support, di mana ini untuk supaya support sama aplikasi-aplikasi Android atau aplikasi HP gitu ya. Terus ke bagian bawah lagi. Nah, ini semacam bahasa ya, kita skip aja. Yang penting itu Android Build Support-nya. Kalau mau untuk aplikasi iPhone mungkin bisa centang yang iOS Build Support. Lalu kita centang ini untuk menginstal Android support-nya, kita next. Jadi kita tunggu lagi proses instalasi Unity yang ini versi 2019.3. Nanti kalau misalnya kita install Unity versi lain, dia bakal muncul lagi di sebelahnya. Jadi tidak menumpuk, memang berdiri sendiri ya. Unity versi 2019, sebelahnya nanti ada Unity versi berapa lagi, tergantung kita mau install seberapa banyak. Nah, contohnya saya mau install yang 2017 nih. Tinggal kita tambah baru, lalu kita centang lagi, mau dicentang juga Android build-nya, iOS-nya, atau yang lainnya.
Nah, jangan lupa juga kalau mau install sekalian Vuforia-nya, ya. Vuforia Augmented Reality. Jadi ada dua sudah nih, 2019, 2017. Makanya kita nggak bisa download asal project di internet gitu ya, karena belum tentu projectnya orang lain cocok sama versi Unity kita. Kita akan mencoba membuat project baru. Silahkan ke menu project, lalu pilih tombol new. Di sini nanti dia akan membuat project baru dengan Unity yang kita pilih. Di mana saya memilih Unity versi 2019. Lalu ada pilihan templatenya mau apa, mau 3D, 2 dimensi, atau yang mana. Kita pilihnya yang 3D. Lalu masukkan nama projectnya. Project AR kita tuh apa? Kalau saya Museum AR. Lokasinya juga ditentukan. Kalau sudah, kita langsung pilih create untuk membuat ya. Nah, ini tentukan lokasinya dulu. Mau di mana? Kalau bisa dibuatkan folder baru supaya rapi, supaya lebih tertata ya, tidak berhamburan file-filenya. Samakan foldernya dengan nama project yang kita buat, yaitu museum. Di sini Museum AR. Langsung aja kalau sudah kita pilih create. Download Vuforia SDK-nya atau Vuforia engine-nya di halaman developer.vuforia.com. Kalau sudah di-download, kita import package, lalu pilih custom package di Unity-nya. Nah, kita masukkan package yang sudah kita download tadi. Ya, di halaman download. Dan kita tunggu Vuforia-nya terinstall di Unity-nya. Nanti kita pilih I made a backup. Oke, halaman Unity sudah terbuka dan package Vuforia-nya sudah terimport. Nah, di sini jangan lupa di setting, di file, build setting, lalu pilih Android. Kita ganti platformnya jadi Android, supaya dia nanti bisa, aplikasinya bisa berjalan di device berbasis Android. Nanti di bawah, di sebelah kiri, itu ada yang namanya main camera. Kita klik main kameranya. Ya, main kamera ini tidak kita pakai, jadi kita delete, klik kanan delete. Karena nanti kita pakai kamera dari Vuforia-nya. Tambahkan image target ke dalam scene-nya dan juga tambahkan kamera. Di AR kamera kita harus men-setting beberapa hal. Jadi menu settingnya ada di sebelah kanan. Klik Open Vuforia. Kemudian di sini kita masukkan yang namanya license key. License key didapat dari mana? Dapatnya itu dari website Vuforia-nya. Makanya di website Vuforia kita harus login dulu. Kita harus buat akun. Kalau sudah buat akun dan login, nanti kita tinggal pilih Get Developer Development Key. Terus kita kasih nama, license name-nya, terserah mau dikasih nama apa. Terus dicentang dan di confirm. Sini nanti tampil license key yang bisa di copy. Nah, ini kita klik. Dia otomatis tercopy. Nah, kita paste ke
note ya, catatan. Kemudian kita pilih target manager. Target manager ini adalah markernya nanti. Markernya ada apa aja gitu. Jadi tinggal pilih database, add database, nanti kita kasih nama databasenya apa. Contohnya pin gitu ya. Lalu type-nya device. Nah ini. Nah, di sini sudah saya tambahkan data pin dan juga data-data yang lain. Ada data lencana dan lain-lain. Nah, di data pin ini untuk mendeteksi apa data pin ini? Nah, jadi kita pilih target, baru di single image, type-nya, filenya apa? Nah, ini sudah saya buat sebelumnya, gambar pinnya. Nah, yang ini. Pastikan untuk markernya itu harus jelas dan terang. Kita kasih namanya, terus untuk width-nya kita isikan aja 5. Lalu di-upload. Oke, sudah jadi satu marker, yaitu marker pin. Bisa dilihat di sini statusnya aktif dan ratingnya bintang 5, itu berarti bagus. Ya, markernya itu berarti unik. Nah, nanti kita centang markernya, kita download ke Unity Editor. Kita download. Air kameranya, tambahkan license yang sudah kita copy tadi. Kita paste di kotak ini. Kita menuju ke folder aset. Kita buat di sini import package dan custom package. Lalu kita cari file yang tadi, yaitu file database-nya, data pin ya. Kalau tadi saya namanya data pin. Dan di sini kita masukkan aset baru, yaitu pinnya ya, atau file 3D-nya. Ya, ada database-nya, ada file gambarnya. Nah, kalau file 3D-nya juga ada. Kalau file 3D-nya diklik, bisa dilihat di situ ada file materialnya. Jadi 3D-nya ini harus kita ekstrak dulu materialnya. Diklik, kemudian di sebelah kanan pilih ekstrak material. Nah, nanti jadinya kayak gini. Materialnya bakal keluar dari file 3D-nya. Kayak gitu. Ini untuk file 3D yang ada material khususnya ya. Kalau file 3D-nya nggak ada materialnya, ya nggak perlu di-skip aja tahapan yang ini. Nah, nanti di material yang pertama itu kita centang albedo-nya. Ini supaya mengkilap. Oke, kita klik image target di sebelah kiri untuk menambahkan markernya ke dalam aplikasi AR, supaya aplikasi AR-nya tuh kenal markernya tuh yang mana. Setelah diklik image targetnya, di sebelah kanan kita pilih type-nya. Type-nya bukan dari image, tapi dari database. Jadi kita ganti from database.
Database yang mana? Database yang kita download tadi, yang kita buat di Vuforia tadi, yaitu Datapin. Pastikan muncul gambar markernya. Ya, marker ini yang kita buat di Vuforia tadi. Lalu setelah markernya, di markernya itu ketika di scan mau muncul apa? Nah, di sini kita masukkan 3D-nya. Saya maunya muncul objek ini, objek pin ya. Objek pin. Jadi kita tarik file 3D-nya ke atas markernya. Pastikan di sebelah kiri di sampel skin itu objek 3D-nya ada di dalam markernya. Ya, nggak boleh berdiri sendiri. Jangan sampai di luar, dia harus di dalam file, di dalam layar image target. Kita klik play untuk uji coba. Buka gambar markernya di HP. Saya arahkan ke webcam laptop. Kita tes apakah objeknya sudah muncul atau belum. Jadi coba agak dekat ya, didekatkan objek markernya supaya kameranya bisa mendeteksi. Makanya saya sarankan menggunakan kamera yang jernih. Nah, ini sudah tampil objek 3D-nya. Kalau mau menambahkan animasi ke objek pinnya, ke objek 3D-nya, contohnya mutar atau yang lain, itu kita bisa klik animation terus create di objek 3D-nya. Nanti di sini kita tinggal play, itu yang ada tombol merah. Nah, dari detik keberapa sampai detik keberapa animasinya mau gimana, gitu ya. Contohnya saya dari detik 0 sampai detik 50, saya maunya animasinya muter. Jadi kalau mutar itu kita main di angka rotasi. Di sebelah kanan itu ada rotasi. Nah, coba kita play, kita bisa lihat ya, objek 3D-nya bergerak, berputar. Itu untuk animasi simple. Jadi tergantung kreativitas kalian aja, maunya animasinya gimana. Untuk selanjutnya sama aja, tinggal diikutin. Di sini saya masukkan lagi model-model yang mau saya masukkan ke dalam aplikasi AR. Seperti yang tadi juga, untuk 3D model yang lain kita masukkan juga license key-nya masing-masing, sesuai dengan database-nya masing-masing juga. Karena aplikasi ini ditujukan untuk masyarakat, jadi saya akan membuat tampilan atau istilahnya itu user interface aplikasi supaya memudahkan pengguna menggunakan aplikasi. Tinggal disediakan aja sebuah gambar PNG dengan ukuran sekitar 1080 kali 720 atau menyesuaikan format HP pada umumnya. Lalu pilih game object, UI, dan pilih di sini panel. Nah, ini kita sudah bisa melihat panel baru yang ada di Unity. Di sebelah kanan tinggal disetting ukurannya. Pastikan sama ukurannya dengan format HP Android kebanyakan. Di file gambar, tekstur type-nya kita ubah jadi sprite. Lalu di apply. Begitupun dengan gambar lain. Seperti di sini ada file gambar tombol, itu bakal kita ubah juga tipenya jadi sprite.
Dimana di video ini saya memberikan nama panelnya itu menu utama. Jadi backgroundnya saya pakai file desain saya sendiri. Lalu kita tambahkan di dalam menu utama sebuah panel baru. Ini gunanya nanti mau saya kasih tempatnya tombol. Kita atur rata kiri rata kanannya. Sebelum kita masukkan file tombolnya, saya tambahkan lagi di sini UI button. Nah, ini khusus untuk tombol, wadahnya tombol. Di Unity sendiri sudah menyediakan desain tombol sebenarnya, tapi di sini saya mau pakai desain sendiri. Jadi setelah kita atur ukuran tombolnya, kita klik tombolnya. Lalu di source image-nya kita tinggal masukkan aja file desain kita, gambar desain yang sudah saya buat. Di dalam file button ini ada layer teks. Nah, di sini kita bisa ngisikan teks. Untuk teksnya saya menggunakan teks bawaan dari Unity. Tinggal kita masukkan ke atas tombol. Jadi pastikan untuk teksnya ada di dalam UI sprite-nya tombol. Lalu saya juga menambahkan teks untuk judul aplikasinya. Ini untuk antarmuka halaman 1. Kalau mau buat antarmuka halaman loading, tinggal kita buatkan aja lagi di layer yang lain. Nah, seperti ini ya, saya membuat antarmuka halaman yang lain, jadi kita tinggal duplikat aja kanvasnya, UI sprite-nya. Lalu UI sprite yang halaman pertama kita sembunyikan dulu sementara. Supaya antarmukanya ini saling terkoneksi, kita tinggal menghubungkannya menggunakan tombol yang sudah kita tambahkan. Jadi saat tombol ini diklik bakal ngarah kemana. Nah, di situ kita masukkan codingnya atau perintahnya. Untuk membuat coding atau perintah ini cukup simpel sebenarnya. Kita cukup menyediakan aplikasi coding. Bisa pakai Sublime, bisa pakai VS Code, bahkan bisa pakai Notepad. Nah, ini nanti tinggal diubah aja isi codingannya atau scriptnya sesuai yang kita inginkan. Kalau saya simpel aja, codingan saya ini adalah untuk mengarahkan menu 1 ke menu 2, menu 2 ke menu 3, kayak gitu. Unity ini menggunakan bahasa C ya. Jadi teman-teman mungkin yang biasa pakai C++ kurang lebih sama. Nah, di sini bisa dilihat buttonnya kita arahkan kemana, kita masukkan scriptnya button ini supaya aktif. Lalu kita uji coba, kita klik tombol satu-satu, lalu antarmukanya kita coba semua fiturnya apakah sudah bisa atau belum. Untuk coding di aplikasi antarmuka ini saya cukup sederhana aja ya, karena saya hanya mengaktifkan fitur navigasi doang. Menu 1 ngarah ke menu 2, menu 2 ngarah ke menu 3 gitu doang. Yang lebih saya kedepankan adalah fitur AR-nya. Nah, ini tinggal di build aja menjadi sebuah aplikasi APK atau file APK. Dan nanti diinstal di HP Android kalian masing-masing.
Nah, mungkin seperti itu, kurang lebih saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Red, cross minus flex red and low, right? Now breathe, go to on second